Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmatnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membaca surat Ali Imran ayat yang ke-33 dan 34, dan kita lihat tafsirnya dan penjelasannya dari apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin dzurriyyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim. Artinya, Inna Allah astafa, sesungguhnya Allah telah memilih Adam wa Nuhan dan Nuh wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim wa ala Imran dan keluarga Imran alal alamin, di atas alam semesta, di atas seluruh alam. Dzurriyyatan ba'daha min ba'd, sebagai suatu keturunan, sebagiannya merupakan keturunan dari yang lain. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam dua ayat ini menghabarkan pada kita bahwa Allah memilih Adam, dan Adam ini adalah Abul Bashar, bapaknya manusia, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga memilih Nuh alaihi assalam, dan juga di sini disebutkan memilih nabi atau keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran, ya. Tentunya Ibrahim masuk ke dalamnya, ya. La syakka annahu yadkhulu fihim Ibrahim bil aula, tentunya. Akan tetapi disebutkan, ya, keluarganya karena apa? Likathrati rusul, karena banyaknya para rasul dari kalangan mereka, ya. La siyama anna fihim afdal ar-rusul, ya. Apalagi di tengah-tengah mereka itu dari keturunan Ibrahim, yakni keturunan Nabi Ibrahim, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ia merupakan afdalur rusul, rasul yang paling utama, rasul yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah memilih, ya, keluarga Imran. Nah, ulama berbeda pendapat tentang apa yang atau siapa yang dimaksud dengan keluarga Imran. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan keluarga Imran di sini adalah Imran bapaknya Musa. Ada yang mengatakan bapaknya Maryam, ya. Nah, disebut di sini yakni keluarga Imran karena di tengah-tengah mereka tentunya ada nabi atau rasul yang terakhir sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Isa bin Maryam, ya, alaihi assalam.
yang mana orang-orang Nasoro itu berintima kepada Nabi Isa, ya, dan dikhususkan keluarga Ali Imran di sini karena makomnya menuntut hal tersebut, ya, di mana surat ini, ya, turun pertama kali dalam utusan Najran yang mana mereka adalah kaum Nasara, ya, kaum Nasara. Nah, ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan pada kita Allah memilih empat pilihan. Yang pertama, Allah memilih Adam, kemudian Nuh, kemudian keluarga Ibrahim, kemudian keluarga Imran. Allah memilih mereka dan mengutamakan mereka, mengangkat mereka di atas banyak dari makhluknya. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd, sebagai satu keturunan, sebagiannya merupakan keturunan dari yang lain. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar serta Maha mengetahui. Ikhwati fillah rahimani yarhakumullah, kita langsung saja masuk ke fawaidnya, ya. Karena penjelasannya nanti akan berulang di faedah yang akan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di antara faedah dari dua ayat yang kita baca, yang pertama adalah bayanun anna Allah istafa haula'il makhluqati ala baqiyatil makhluqat. Penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih mereka, memilih Adam, Nuh, ya, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran di atas makhluknya yang lain. Kemudian di antara faedahnya juga adalah annallaha yakhtaru min khalqihi ma syaa, bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih dari makhluknya, ya, siapa yang Allah kehendaki dan apa yang Allah kehendaki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat ke-68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa rabbuka, dan Rabbmu mencipta apa yang Dia kehendaki, wa yakhtar, dan Dia memilih dari ciptaannya tersebut. Ma kana lahumul khiyarah, jadi mereka tidak memiliki pilihan. Subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Subhanallah, maha suci Allah serta maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Jadi para makhluk tidak bisa memilih, ya, tidak bisa memilih min mutlak, ya, dari hak Allah Subhanahu wa taala mencipta dan memilih, ya. Nah, berikutnya faedah yang ketiga, anna tafadula kama yakunu fil a'mali yakunu fil a'yan, wa kama yakunu fil a'mali wal awsaf yakunu kadzalika fil ashkhas. Jadi ayat yang mulia ini atau dua ayat yang mulia ini menjelaskan tentang adanya tafadul, ya, tafadul. Jadi makhluk Allah itu berderajat, tidak satu derajat, ya. Nah, yang namanya tafadul ini sebagaimana dalam amalan atau dalam sifat, begitu juga dalam perorangan, individu-individu manusia, ya. Dan derajat mereka juga, yakni tidak satu derajat. Jadi ini faedah yang bisa kita ambil, bahwa manusia itu berderajat, ya. Amal berderajat, sifat berderajat. Bahkan rizki juga Allah Subhanahu wa taala berikan macam-macam. Allah mengangkat sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Kalau kita misalkan perhatikan surat Az-Zukhruf ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hum yaksimuna rahmata rabbih. Apakah am hum yaksimuna rahmata rabbih? Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu, ya? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Nah, kamilah, kata Allah, yang membagi
ma'isyah mereka dalam kehidupan dunia di antara mereka. Kemudian Allah berfirman, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan kami angkat sebagian mereka di atas sebagian yang lain beberapa derajat. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyah, agar sebagian mereka ya dengan sebagian yang lain itu saling mengambil manfaat. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Dan rahmat Rabbmu itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nah, ya. Jadi sangat jelas di sini Allah Subhanahu wa taala dari rezeki juga Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi. Ya, lihat kata Allah, amhum yaksimuna rahmat rabbik. Jadi dibaginya rezeki rahmat Allah itu ya ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kaya, ada yang sederhana saja, ada yang miskin. Ini yang bagi-bagi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kata Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membagi di antara mereka ma'isyah mereka dalam kehidupan dunia. Kemudian Allah katakan, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami angkat sebagian mereka di atas sebagian yang lain beberapa derajat. Kemudian Allah katakan, liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyah. Nah, ini di antara hikmahnya, agar sebagian mereka dengan yang lain ini saling bisa mengambil manfaat. Kalau misalkan orang kaya semua, maka tidak ada yang bisa membangun rumah mungkin. Ya. Karena semuanya akan bisa, saya akan bayar, gitu ya. Nah, dengan adanya orang yang membutuhkan uang, yang miskin, yang belum punya uang, ya, dia jadi misalkan afwan ya, jadi kuli misalkan, dia bangun, ya, angkat batu, ya, kemudian naik atas, turun lagi, ya, kemudian nata, kemudian bawa ini cor-coran, bawa semen, itu kan enggak apa ya, orang yang kaya kalau sehari saja kerja seperti itu, ya sebulan mungkin istirahat karena tidak terbiasa. Nah, kemudian dengan mereka kerja itu ada manfaat, yakni ada uang, ada upah, ya, dan orang yang kayanya juga bisa bangun rumah, ya. Nah, ini jadi perlu diketahui bahwa itu Allah yang ngasih, Allah yang membagi, ya. Dan ketika kita memberi kepada orang yang melakukan pekerjaan, jangan sampai kita merasa kita lebih dari dia, ya, karena Allah yang mengangkat derajat, ya, bukan orang, bukan kita, ya. Itu. Nah, kita kembali ke ayat yang mulia ini, bahwa ada tafadul, ya, ada tingkatan derajat di antara manusia itu, ya. Amal juga berderajat, ya. Amal berderajat sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan dalam Bukhari, ya, bahwa ketika ada sahabat, ya, fuqara muhajirin yang datang ke Rasulullah SAW, mereka berkata, wahai Rasulullah, zahaba ahlu ad-dusuri bidarajatil ula wan na'imil mukim. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal abadi, yang kekal. Kemudian kata Rasulullah, mazak, apa itu? Ini apa yang terjadi? Ya. Kemudian mereka berkata, yusalluna kama yusallun wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna wa la natasaddaq wa yu'tikuna wa la nu'tik. Nah, mereka memberi informasi ke Rasulullah SAW ada 4 hal, ya. Yang 2 mereka bisa melakukannya sebagaimana orang-orang kaya juga bisa melakukannya. Ada yang 2 yang tidak bisa mereka lakukan, yang bisa hanya dilakukan oleh orang kaya. Mereka bilang, mereka sholat sebagaimana kita sholat, mereka puasa sebagaimana kita puasa,
Tapi mereka sedekah, kita nggak bisa sedekah. Mereka bisa memerdekakan budak, kita nggak bisa memerdekakan budak. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengetahuan kepada mereka, ya, maukah aku ajarkan kepada kalian dengan sesuatu, kata Rasulullah SAW, yang dengan sesuatu itu kalian bisa mengejar orang-orang yang sebelum kalian dan bisa mendahului orang-orang setelah kalian, dan tidak ada orang yang lebih utama dari kalian kecuali yang melakukan seperti apa yang kalian lakukan. Kata para sahabat, bala. Jadi fuqara muhajirin berkata bala. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kalian mengucapkan tasbih, ya, takbir dan tahmid 33 kali setelah sholat. Nah ini kemudian dilakukan sama mereka. Setelah itu mereka datang kembali ke Rasulullah SAW dan mereka mengatakan bahwa wahai Rasulullah, saudara-saudara kami dari kalangan orang kaya, mereka mengetahui apa yang kami lakukan dan mereka melakukan apa yang kami lakukan, ya. Nah kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah, ya, yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, jadi ada tafadul dari sisi amalan, ya, dari sisi amalan ada derajat, kemudian sifat juga berderajat, kekuatan orang juga berderajat, berbeda-beda. Ya, ada orang yang kuat jalan 1 kilo, ada yang orang kuat jalan berkilo-kilo, ya. Jadi macam-macam, ya. Nah, ini jadi ada tafadul, ya, derajat. Nah di sini dikatakan oleh hadza naqul, dan oleh karena ini kami katakan inna jinsal Arab afdal min ghairihi min al-ajnas, bahwa jenis Arab, jenis dari sisi jenisnya bangsa Arab itu lebih utama dari yang lainnya, ya. Tetapi apabila pada jenis yang utama ini berkumpul bersama keutamaan ketakwaan, ya, maka sor lahu al-fadlul mutlak, maka dia mendapatkan keutamaan yang mutlak. Sudah jenisnya utama, selain utama bertakwa juga. Nah, ini fadl yang mutlak, ya. Tapi kalau misalkan tidak bertakwa, jenisnya thayyib tapi amalannya khabith, ya, maka kembali kepada dirinya, ya. Bahkan kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, lianna man kana asluhu thayyiban thumma nazala bi nafsihi ila al-mustawa al-adna sara aktharu lawman mimman lam yakun kadzalik. Ini kalau jenisnya itu utama, kemudian tidak bertakwa, malah melakukan hal-hal yang buruk, yang jelek, ya, maka dia turun kepada mustawa yang rendah, ya, derajat yang rendah, maka lebih tercela orang tersebut, ya, lebih tercela kalau dibandingkan dengan yang jenisnya tidak lebih utama. Oleh karena itu kata beliau, ini bandingannya, ya. Kalau seandainya ada wanita dalam hukum, ya, ada wanita merdeka berzina, ya, maka dia akan dicambuk 100 kali kalau misalkan dia belum menikah, ya. Kalau misalkan sudah menikah, yakni zina muhsanah, maka dirajam, ya. Tetapi kalau amah, budak, ya, budak berzina, maka tentunya kata Syekh Utsaimin lam turjam walau kanat mutazawwijah, ya, dia tidak dirajam walaupun sudah menikah. Walam tujlad mi'ata jaldah bal tujlad khamsin, dia tidak dicambuk 100 tetapi dicambuknya setengahnya. Nah ini membuktikan bahwa kalau misalkan orang yang jenisnya itu utama kemudian melakukan perbuatan yang jelek, maka lebih tercela daripada orang yang kurang utama. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia itu berbeda-beda dalam jenisnya, ya. Dasarnya apa? Dasarnya surat Al-An'am ayat 124. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lah yang lebih tahu, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan risalahnya, ya, menjadikan risalahnya. Wa qad ja'alaha
Allah Ta'ala fil Arab. Allah jadikan di kaum Arab, di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa idza kana Muhammadun atyabal khalqi wa asyrafahum lazima an yakuna jinsul Arabi atyabal ajnasi wa afdalaha wa asyrafaha wa huwa kadzalik. Seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik makhluk, semulia-mulia makhluk, ya, maka tentunya jenis kaum Arab tentunya lebih utama, lebih baik, lebih afdal, lebih syarif, lebih asyraf, ya. Dan wa huwa kadzalik, dan kenyataannya seperti itu. Wa qad thabata an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala, dan telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, khiyarukum fil jahiliyyati khiyarukum fil islami idza faqihu. Sebaik-baik kalian di masa jahiliyah, maka juga menjadi sebaik-baik kalian di masa Islam idza faqihu, kalau mereka mengetahui atau mereka berilmu. Kemudian ada pertanyaan, kalau ada orang yang berkata demikian, mal jawab an qawlihi ta'ala ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Apa jawabannya? Ya, tentang apa tadi yang dikatakan bahwa jenis yang utama di antara manusia jenis Arab, dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hujurat ayat 13, ya, di mana Allah berfirman, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki, dari perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Tapi bagaimana jawabannya? Kita lihat jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, fal jawabu an naqula inna Allah Ta'ala arada an yamhu ma kana ahlul jahiliyyati ya'tadunahu min fakhri bil ahsab. Jadi jawabannya, Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus, ya, kebiasaan adat ahlul jahiliyah, dari kebiasaan mereka suka fakhr, berbangga-bangga dengan ahsab, ya, dengan turunan, ya. Nah, haitsu yaqul, di mana salah satu di antara mereka mengatakan ana minal qabilatil fulaniyah, ana minal qabilatil fulaniyah, saya dari kabilah fulaniyah, saya dari kabilah ini, saya dari kabilah itu, ya, saling berbangga-bangga dengan kabilah, dengan suku, ya. Fa bayyana Allahu anna hadhihi asy-syu'uba wal qabaila ja'alaha Allah min ajli at-ta'aruf la tafakhur. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa bangsa-bangsa tersebut, kabilah-kabilah tersebut, suku-suku tersebut, Allah jadikan bukan untuk itu, bukan untuk saling berbangga, tapi untuk ta'aruf, ya, untuk saling mengenal. Wa anna fakhrakum la yuqarribukum ilallah, dan bangga-bangganya kalian itu tidak bisa mendekatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Falladzi yuqarribukum ilallah wa taqwa, yang bisa mendekatkan kepada Allah adalah ketakwaan. Oleh karena itu Allah berfirman, in akramakum indallahi atqakum. Wa hadza la yunafi an yakuna jinsul arabi afdala min ghairihim kama haqqaqahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan ini tidak menafikan bahwa jenis Arab lebih utama dari selain mereka, sebagaimana telah ditahqiq oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtida' As-Sirat Al-Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim, dan dalil-dalilnya telah lalu. Ini faedah yang ketiga, ya. Berikutnya faedah yang keempat adalah ma dzakarahu ba'du ahli ilmi min anna as-salihin min al-bashar afdalu min al-malaikah. Jadi apa yang disebutkan oleh sebagian ulama bahwa orang-orang soleh dari kalangan manusia itu lebih utama dari malaikat. Jadi sebagian ulama mengatakan dengan dalil ini bahwa orang-orang soleh dari kalangan manusia lebih utama dari malaikat. Dalilnya di sini, ya, Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana ala al-alamin, ya, ala al-alamin. Mereka Allah pilih di atas alam semesta ini, di atas alam semesta. Wal malaikatu alamun. Nah, malaikat kan alam, termasuk bagian daripada alam. Fayakunu al-mustafawna min haula'i afdal min al-malaikah. Maka yang dipilih dari apa yang disebutkan di ayat ini tentunya lebih utama dari para malaikat.
Kemudian juga mereka berdalil dengan beberapa dalil yang lain, diantaranya adalah amrullahi lil malaikati bisujudi li Adam wa ghairi dzalik. Dalil yang lain adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, ya, dan yang lainnya. Tetapi Syekh berkata, wa indi annal bahtha fi hadhihi al-mas'alah min fudulil ilm. Tapi menurutku bahwa pembahasan ini merupakan fudulul ilm, artinya kurang berfaedah. Ya, kurang berfaedah, ya. Kata beliau, ayu faidah lana idza qulna. Faedahnya apa kalau kita katakan inna fulanan afdal min Jibril atau Jibril afdal min fulan? Apa faedahnya kalau kita katakan fulan lebih utama dari malaikat Jibril atau malaikat Jibril lebih utama dari fulan? Atau apa faedahnya kalau kita katakan orang-orang soleh dari kalangan Bani Adam lebih utama dari malaikat, atau malaikat lebih utama dari orang-orang soleh? Sedangkan kita tahu bahwa para malaikat adalah makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya adalah yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah siang dan malam. Ya, mereka tidak futur. Ini. Nah, terus sampai beliau berkata, ya, jadi ini min fudulil ilm, ya, min fudulil ilm. Nah, akan tetapi kata beliau, idza ubtulina biman yaqul bayyin ayyuhum afdal. Akan tetapi kalau misalkan kita diberi ujian atau dihadapkan dengan orang yang bertanya mana yang lebih utama dari keduanya, ya, fanaqul, maka kita jawab, al ulama fi dzalika ikhtalafu, ya, bahwa ulama telah berbeda pendapat, bersilang pendapat tentang hal tersebut. Dan beliau berkata, wa jama'a Syekhul Islami rahimahullahu baina hadainil qaulain. Dan Syekhul Islam rahimahullah telah menggabungkan dua pendapat ini. Bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengkompromikan, ya, dua pendapat ini? Beliau berkata, innal malaikata afdalu bi'tibaril bidayati wa salihul bashari afdal bi'tibarin nihayah. Nah, ini jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan malaikat itu lebih utama daripada manusia di awalnya. Adapun manusia yang soleh lebih utama dari malaikat di akhirnya. Kaifa hadza, bagaimana ini bisa terjadi? Kata beliau, naqul, kita katakan na'am, ya, li'anna an-nura afdalu min at-tin. Ya, memang demikian karena apa? Karena cahaya lebih utama dari tanah, ya. Wal malaikatu khuliqu minan nur min madatin musya'asa mudhi'ah mahbubah bi khilafit tin. Ya, jadi malaikat itu diciptakan dari cahaya, ya, dari cahaya, berbeda dengan tin, dengan tanah. Ya, dan ini, dari sisi ini lebih utama tentunya. Wa amma fi nihaya, adapun di akhirnya, fa innal jannata takunu lis-shalihin. Surga itu diperuntukkan untuk orang-orang soleh, ya, min bani Adam wa minal jin al-qawli rajih, dari orang-orang dari anak keturunan Adam, ya, dan juga untuk jin menurut pendapat yang rajih. Wa qad dzakara Allah azza wa jalla anna al-malaikata yadkhuluna ala ahli al-jannati min kulli bab. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan bahwa malaikat masuk kepada penduduk surga dari setiap pintu dengan mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Mengucapkan demikian, keselamatan, kesejahteraan atas kalian karena kesabaran kalian. Yakni memberikan kabar gembira. Yuhanni'unahum wa yubashirunahum. Ya. Tetapi kata beliau, wa ma'a dzalika fa inni ara anna al-imsak an hadza aula. Walaupun demikian, saya berpendapat kalau kita tidak membicarakan hal ini lebih utama, lebih layak, ya. Nah, karena tadi beliau mengatakan min fudulil ilm. Kemudian berikutnya yang kelima, bayanun annal bashara jinsun wahidun ba'duhu min ba'd. Ini penjelasan bahwa manusia itu satu jenis, sebagiannya keturunan yang lain. Kemudian yang keenam, ya, sebelum terakhir, ar-raddu ala man za'ama annal bashara mutatawwirun min jinsin li akhar. Ya, ayat ini membantah orang yang mengklaim, yang mengatakan bahwa manusia itu, ya, muncul dari hasil evolusi, ya, dari jenis yang lain misalkan.
minal qiradata ilal adamiyina ilal bashar, ya, awalnya dari monyet misalkan, kemudian sampai adamiyin, sampai ke manusia, ya. Wajadirun bi an nusammiya hadzal qail, maka pantas kita sebutkan, kita katakan orang yang mengatakan demikian, yang mengklaim demikian, kirdan, ya, kita katakan dia monyet atau turunan monyet. Li'annahu radiya li nafsihi an yakuna asluhu al-qird, karena dia ridha mengakui, menyatakan bahwa asalnya adalah monyet misalkan, ya. Amman nahnu fanaqul, amman nahnu, adapun kita, maka kita berkata, inna aslana Adam alaihi assalatu wassalam, asal kita adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam, alladzi khalaqahu Allah biyadihi min turab, yang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dengan tangannya, ya, dari madah turab, dari tanah. Wa annahu jinsun mustaqillun binafsihi la mutatawwir, ya. Jadi, dan ia merupakan jenis tersendiri, bukan hasil dari perkembangan, ya, bukan hasil dari evolusi. Nah, di syarahnya ada pernyataan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Di sini, orang yang mengklaim demikian itu keluar dari Islam, telah kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala tentunya, ya. Nah, jadi kata beliau, Adam alaihi salam huwa albul bashar, Adam alaihi salam adalah abul bashar. Allah ciptakan khalqan mustaqillan, ya, Allah ciptakan makhluk tersendiri, ya. Wa laysa mutatawwiran min jinsin akhar, bukan karena hasil evolusi. Au min nau'in akhar, atau dari jenis yang lain sebelumnya, kama yaqulu ahlul ilhad, sebagaimana orang-orang sesat yang mengatakan demikian. Wa man idda'a dzalika faqad kafara billah, barang siapa yang mengklaim hal tersebut, maka dia telah kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Li'anna Allah taala akhbara fi kitabih fi iddati mawadhi' anna Allah khalaqa Adam min turab, karena Allah Subhanahu wa taala telah menghabarkan dalam kitabnya di banyak ayat atau di beberapa ayat bahwa Allah telah menciptakan Adam dari tanah, ya. Khalaqahu biyadihi wa nafakha fihi min ruhi, Allah menciptakan dengan tangannya, Allah meniupkan padanya dan ruhnya, wa asjada dari ruhnya, wa asjada lahu malaikatahu, kemudian memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, ya. Maka kata beliau, faman za'ama ghairu dzalika fahuwa kafirun musaddiqun li ghairillah mukadzibun lillah wal iyadzu billah. Yang mengklaim demikian, yang mengklaim selain itu, maka dia kafir, ya, membenarkan selain Allah, mendustakan Allah Subhanahu wa taala wal iyadzu billah, ya. Ma ilm bi annahu lan ya'ti ahadun bi kalamin an adam wa ibtida'i khalqihi wa kayfiyati khalqihi ghair mustanad fi dhalika ila al-wahyi fa inna qawlahu ghairu maqbul li'annahu lam yushahidhu, ya. Jadi orang yang berbicara tentang Adam, awal penciptaannya dan kaifiat bagaimana Allah menciptakannya dengan tanpa sandaran dalil, maka perkataannya itu tidak bisa diterima karena dia tidak menyaksikan, ya, karena dia tidak menyaksikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahf ayat 51, ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim, aku tidak mempersaksikan mereka dalam penciptaan langit dan bumi dan dalam penciptaan diri mereka sendiri. Dan Allah juga berfirman, alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum, tidakkah telah datang kepada kalian berita orang-orang sebelum kalian, qaum Nuh wa 'ad wa Tsamud, qaum Nuhin wa 'adin wa Tsamud, qaum Nuh, qaum 'ad dan Tsamud, wal ladzina min ba'dihim, dan orang-orang setelah mereka, la ya'lamuhum illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Faman idda'a ilma syai'in mimma sabaqa fahuwa kadzibun illa bi burhan, barang siapa yang mengklaim mengetahui sesuatu dari apa yang telah lalu, maka dia berdusta kecuali kalau mendatangkan dalil. Wa Adam kama na'lamu bainana wa bainahu azminatun tawilatun jiddan, sebagaimana kita tahu antara Adam dan kita itu terbatasi, ya, dengan masa yang sangat lama, ya. Fala yumkin an naqbala qawlan fihi illa an tariqil wahyi sahih, enggak mungkin, ya, bagi kita untuk menerima pendapat tentangnya, perkataan tentangnya, kecuali dengan dasar wahyu yang sahih, ya. Kemudian yang terakhir, ikhwati fillah, adalah ayat yang mulia ini menetapkan dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu As-Sami', ya, Allah Maha mendengar, dan Al-Alim, Allah Maha mengetahui, ya, dengan firman-Nya wallahu sami'un alim, Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui.
Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, Baik, Ustaz. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan materi yang sangat bermanfaat telah disampaikan di kesempatan kali ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami akan bacakan beberapa pesan singkat telah masuk dari Abdullah di Cilangsi yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat karena di media saat ini sangat banyak mempertontonkan keutamaan ustadz ataupun orang-orang yang dianggap wali Allah atau wali majdub. Padahal kita lihatnya orang itu seperti layaknya orang gila, tidak berpakaian dengan bersih. Ayo. Tapi seomong-omongannya didengarkan, bahkan kadang orang minta nasihat darinya dan memberikan uang kepadanya. Nah, kadang kita takut, Ustadz, jangan-jangan kita salah menyikapi mereka dan mereka benar wali Allah. Bagaimana kita seharusnya bersikap, Ustadz? Nah, baik. Bersikap adalah dengan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, tidak usah bingung. Karena apa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihi ma kitaballah wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, selama kalian pegang dua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat. Selama-lamanya tidak akan tersesat. Ini apa? Kitab Allah dan sunnahku. Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita pegang. Kalau menyelisih Al-Quran dan sunnah berarti salah. Ya. Kalau sesuai dengan Quran dan sunnah berarti betul. Kita betul-betul memegang Quran dan sunnah. Jadi nggak bingung. Ya. Oleh karena itu, kalau kita ngelihat wali atau apa, kita jangan terkecoh. Siapapun dia orangnya. Ya. Apa kata Imam Syafi'i? Ya, idza ra'aitum ar-rajula yatiru fil hawa aw yamshi 'ala al-ma fala taktaru bihi hatta tu'ridu amrahu 'ala al-kitabi was sunnah. Kalau kalian melihat seseorang bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air, jangan tertipu sampai kalian cocokkan dulu perkaranya dengan Al-Qur'an dan sunnah. Cocok tidak dengan Al-Qur'an dan sunnah? Ya. Dan wali majdzub, wala ghairu majdzub dan seterusnya itu buatan-buatan manusia. Ya. Kita kembalikan kepada apa? Kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan Quran diterima, tidak sesuai dengan Quran dan sunnah tidak diterima. Ya. Jadi patokannya adalah Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi supaya tidak menyimpang, ya, kembali jelas sekali. Ya, dan sifat wali itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Yunus, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lihat, ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, ayat ini langsung ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang menafsirkan itu langsung Allah. Kalau sudah ditafsirkan sama Allah, enggak ada tafsiran yang lain. Kita enggak bisa menafsirkan seenaknya. Siapa wali-wali Allah? Kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman. Semua orang yang beriman dan bertakwa itu wali Allah, sesuai dengan derajat mereka. Ya, semakin beriman, semakin bertakwa, semakin dia dekat dengan Allah, semakin menjadi orang yang pilihan, orang yang dekat, diangkat derajat di sisi Allah. Makanya, ya, yang tepat adalah kata Syekhul Islam, ya, wali Allah itu orang yang bertakwa dan orang beriman. Ya, barang siapa yang bertakwa, ya, dan beriman, kata beliau, maka dia adalah wali. Kana lillahi waliyan. Ya. Nah, kita kembali ke Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, kalau kita baca, ya, keterangan dari ulama, Anda pernah baca beberapa buku tentang ada kisah Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, suatu saat di malam hari gelap, gitu ya, ada cahaya. Kemudian ada yang berkata, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, ya, ana rabbuk, aku adalah Rabbmu, laqad ahlaltu laka ma haramtu ala ghairik, aku telah halalkan untukmu apa yang aku haramkan untuk selainmu. Subhanallah, ya. Lihat, Syekh Abdul Qadir Jailani ahli ibadah dan dia ulama, ya, dan dia tahu, oh ini, ya, bukan Tuhan, bukan Allah, ya. Maka dia berkata, ikhsa ya adu Allah, terhinalah, menyingkirlah wahai musuh Allah. Kemudian apa yang terjadi? Fatamazzaq dzalika nur wa sara zulmatan. Ya.
cahaya itu hilang, jadi gelap lagi. Setelah hilang, ada suara lagi, ya Abdul Qadir laqad najauta minni. Wahai Abdul Qadir, kau telah selamat dari godaanku. Laqad fatantu bihadhil qissas 70 rajulan. Aku telah membinasakan 70 orang ahli ibadah atau 70 orang dengan cara seperti ini, bihadhil qissah. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ketika ditanya, ya, bagaimana kau tahu itu adalah musuh Allah, bukan Allah? Ya, dia bilang di antara jawabannya adalah biqaulihi li, karena ucapan dia kepadaku, ya, laqad ahlaltu laka ma haramtu ala ghairik wa laqad alimtu anna syari'ata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tataghayyar wa la tatabaddal. Kata Syekh Abdul Qadir, karena dia mengatakan padaku, ya, bahwa aku telah halalkan untukmu semua hal yang aku haramkan untuk selainmu. Aku sudah tahu, sudah meyakini, sudah berilmu bahwa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah mungkin berubah. Nah, ini sangat jelas, ya, bahwa orang yang ngaku wali itu kita lihat, ya, tidak semua orang ngaku wali diterima. Jadi bisa jadi wali syaitan. Syaitan itu datang ke orang-orang yang nggak berilmu, yang ahli ibadah itu, yang kemudian dia sangka jadi dirinya wali. Ya, kemudian sehingga ada yang sampai ada kejadian beberapa waktu yang udah lama, ya, anak dengarnya waktu anak SMA, ya, itu ada ngaku wali berzina sama santriwati, gitu. Nah, katanya ini karena kewalian, saya wali, saya tidak terikat lagi dengan syariat, gitu kan. Ada lagi yang homo, kemudian berkata, ini karena cahaya kewalian saya tidak kuat, gitu, harus begitu. Ini wali syaitan, bukan waliullah. Lihat kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, yang halal tetap halal, yang haram tetap haram sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syariat Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah berubah. Ya. Nah, lihat syariatnya gimana, ya. Kemudian sholat, tidak ada orang yang tidak sholat disebut wali. Ada sekarang nggak sholat disebut wali, kaif hada? Ya. Ini. Jadi kembali ke Quran dan Sunnah, pegang Quran dan Sunnah, insyaallah tidak akan tersesat. Wallahu a'lam. Iya. Selanjutnya kami bacakan kembali dari hamba Allah di Bogor yang bertanya, Ustadz, kepada seorang dai yang dia lebih utama karena berilmu dan akidahnya yang serta manhajnya yang bagus, kadang jamaah atau kita memperlakukan seorang dai tersebut seperti artis layaknya, karena alasannya beliaulah yang memberikan perantara hidayah sunnah kepada kita. Nah, apakah sikap tersebut dibenarkan atau tidak, Ustaz? Iya. Nah, jadi kembali bahwa kita tidak boleh gulu kepada siapapun, ya. Kita berterima kasih kepada guru-guru kita, ya, itu harus, dan punya adab kepada guru kita, harus, karena mereka adalah orang-orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi guru-guru kita juga mengajarkan tidak boleh gulu, ya, tidak boleh berlebihan. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kita, ya. Jadi sikap kita penuh adab dengan guru kita, kemudian juga tidak gulu, ya. Karena gulu ini kadang bukannya malah menghormati guru, malah menghinakan guru. Gulu itu, ya. Seperti anak kasih contoh, ya, kajian sebagian ustadz dipotong-potong oleh sebagian kita, ya, dipotong-potong oleh sebagian kita, kemudian dibentur-benturkan dengan kajian-kajian yang lain, ya. Kalau misalkan kajian itu sendiri, itu orang menghormatinya dan paham dari awal sampai akhir. Tapi kalau dipotong-potong, ya, orang yang ngerti, ya kan, akhirnya apa? Mencela guru-guru kita.
Ini bukan menghormati guru, tapi apa? Menghinakan guru kita. Ini jangan sampai seperti ini kita melakukan guru kita. Ya. Kemudian yang melakukan sebagian dai seperti artis, layaknya artis dan seterusnya juga ini tidak kurang pas, nggak pantas ya. Jadi ini tapi orang awam gimana kita ngomongnya? Iya. Tapi insya Allah dengan berjalannya ilmu insya Allah akan semakin paham ya. Oleh karena itu belajar terus, talabul ilmi terus ya, dan kita yakni sekali lagi sikap kita hormat sama guru ya, mendoakan guru kita, tetapi tidak boleh gulu, tidak boleh berlebihan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya terakhir Ustaz. Terakhir ya. Dari hamba Allah di Jakarta yang bertanya, Ustadz, sekarang ini ada fenomena menuntut ilmu yang katanya Ustadz. Iya. Dia menyampaikan bahwasanya apa bedanya ulama-ulama terdahulu dengan kita. Bahkan kita tahu metodologi mengambil hadis. Nah, ulama-ulama seperti Syekh Albani itu biasa saja mereka tidak belajar hadis. Ucapan seperti ini Ustadz seolah-olah merendahkan. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut Ustadz? Silahkan. Iya. Kalau misalkan memang ada yang seperti itu, berarti dia tidak punya adab sama ulama, ya. Dan orang yang tidak punya adab, ya tidak ada karomah baginya, nggak ada kemuliaan baginya. Nggak usah kita gubris, nggak usah kita dengar, nggak usah kita ambil ilmunya dari orang seperti itu, nggak manfaat, ya. Karena anda punya adab terhadap ulama seperti Syekh Albani rahimahullah, ya. Semua ulama dunia mengakuinya, banyak ulama dunia mengakuinya. Ya, dia adalah muhaddits al-hadis, ya. Dan antum kalau baca buku-buku ulama sekarang ya, atau disertasi para doktor ya, itu lihat tuh ya, yaitu Sahahul Albani, Du'afahul Albani. Karena apa? Mereka mengakui. Ini bukti bahwa Syekh Albani diterima oleh umat dan beliau adalah ulama, dan hasil dari karyanya sangat-sangat banyak, subhanallah ya. Kita kalau misalkan dulu anak waktu kuliah belajar mentahrid hadis itu sampai nangis-nangis kalau kita ngelihat si Albani mentahrid. Dia kasih matan saja, kemudian habis itu kita suruh, waktu itu sekarang PDF belum ada, yang kemudian apa namanya internet enggak ini sekarang gitu kan, susah nyarinya. Nah, kita sampai di maktabah muter-muter, ngubek-ngubek sepekan baru ketemu. Ada yang juga belum ketemu, baru ujungnya saja. Kan gitu. Syekh Albani rahimahullah ada silsilah hadis sahihah, silsilah hadis dhaifah, kan gitu. Itu luar biasa. Itu bukan bukan amalan yang sepele, bukan perbuatan yang mudah. Datang orang yang dia bukan nggak ngerti juga ilmu hadis, tidak ngerti juga belum pernah juga belajar ilmu mustalah hadis dan seterusnya. Kemudian nyela-nyela Syekh Albani rahimahullah. Man huwa? Ya, siapa dia? Nah, makanya kalau ada orang seperti ini nggak usah didengar, nggak usah digubris, ya, tetap saja, ya, ulama tetap ulama, ya. Tapi ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan. Akhi, mudah-mudahan bermanfaat. Saya undur diri dan saya minta maaf atas banyaknya kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.